Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua dengan Vespa kalian? Jangan lupa diajak jalan-jalan Vespanya biar segar. Apalagi kondisi pandemi gini harus banyak nambah imun biar moodnya makin bagus. Teman-teman, telah terbukti bahwa Vespa memang timeless ya, tak lekang oleh waktu. Sampai saat ini Vespa masih keren aja terlihat di jalan. Beberapa circle pertemanan saya juga yang asalnya suka Jepang sudah mulai melirik Vespa dan ingin memiliki Vespa. Vespa memang seru untuk dibahas soal culture, fashion, event, dan lain-lain. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga ajang silaturahmi Vespa, event-event berjalan secara normal. Teman-teman, kali ini saya ingin bahas salah satu unit kesayangan saya yaitu Vespa Darling 1966. Terus terang, saya tidak langsung mendapatkan unit seperti ini, saya restorasi. Nah, kali ini saya di video ingin menjelaskan atau sharing ke teman-teman bagaimana saya merestorasi, gimana saya buang uang di situ, apa aja yang harus saya siapkan, apa aja yang harus diperhatikan saat merestorasi. Itulah yang ingin saya sharing saat ini. Terus terang, saat saya memutuskan untuk memiliki Vespa ini, saya dapat dari kondisi bahan. Terus saya juga belum banyak tahu tentang seri ini. Makanya terima kasih kepada Darling Owners Indonesia yang telah begitu banyak memberikan informasi mengenai unit seri ini. Suatu kehormatan juga bisa bergabung dengan teman-teman Darling Owners Indonesia sehingga saya menambah hasanah tentang seri unit ini. Oke teman-teman, sedikit aja saya bahas, barangkali ada teman-teman yang belum mengetahui. Jadi untuk Vespa small frame ini memang ada yang 50cc, ada yang 90cc, ada yang 100cc, dan 125cc. Kalau kita ngomongin Vespa Darling, sebetulnya Vespa Darling ini karena produksinya panjang dari tahun 63 sampai 68 sehingga sangat varian. Sehingga kita bedakan aja gitu antara Vespa yang Darling 50cc dan Vespa Darling 90cc. Nah, Vespa Darling saya ini Vespa Darling 90cc tahun 1966. Nah, teman-teman juga yang baru bergabung pasti pusing nih, kenapa Vespa tahun 66 tapi kadang ada bentukan yang beda. Ya memang teman-teman, tahun 66 itu ada yang Vespa small frame, ada juga yang Vespa large frame. Jadi tahun 66 itu ada small frame, ada large frame. Nah, yang saya ini Vespa tahun 66 yang seri small frame, yang biasa disebut dengan Vespa Darling. Terus kalau ngomongin cc, tahun 70-an juga ada yang small frame tapi 90cc. Nah, itu beda juga, itu PTS Special 90cc. Memang masuk dalam kategori yang sama yaitu Vespa small frame, tapi beda di tahun produksian. Untuk unit saya ini adalah Vespa 90cc small frame atau yang biasa disebut dengan Vespa Darling tahun 1966. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang 90cc itu ada yang tahun 66 seperti yang saya jelaskan ini. Terus ada yang tahun 70-an akhir itu PTS Special 90. Memang kalau dari rate harga itu Vespa Darling itu selalu lebih mahal. Nah kenapa? Makanya saya saat dapat unit ini saya harus tahu bagian-bagian yang perlu diperhatikan saat saya mendapatkan unit ini. Kenapa? Karena untuk Vespa PTS Special 90 tahun 70-an itu banyak yang direpro ke Vespa Darling gitu. Jadi basicnya PTS Special 90 direpro menjadi Vespa Darling. Memang tidak terlalu signifikan, nanti saya jelaskan lebih detail apa saja perbedaan antara Vespa Darling dan Vespa PTS Special 90. Ternyata varian juga ya seri Vespa Darling, karena seri ini renggan waktu produksinya lumayan panjang. Jika ngomongin Vespa Darling 50cc aja, itu ada varian dari beberapa jenis. Ada yang seri L, N, R, S. Lalu masuk ke 90cc tahun 66. Sekilas info juga ada seri Darling yang tidak dipasarkan di Indonesia, seperti Darling JDM. Jika ngomongin tahun 66, ada juga seri Vespa yang sangat melekat dengan image-nya di tahun 66 ini. Namun masuk dalam kategori jenis Vespa large frame. Meskipun di tahun itu masih ada yang beriringan dengan jenis Vespa yang lain. Memang tidak apple to apple untuk dijadikan perbandingan, namun Vespa Super ini saking melekatnya dengan tahun 66 sampai disebut dengan Vespa 66. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, saya perlihatkan ya gambarnya Vespa Super 66.
Nah, kalau yang tadi ngomongin dari tahun 66, ada juga Vespa Super Large Frame tahun 66. Kalau ini kita ngomongin berdasarkan cc, 90 cc, sama-sama 90 cc dan sama-sama seri small frame. Jadi banyak yang dibilang ini sama, padahal banyak sekali perbedaannya. Ini memang apple to apple untuk disandingkan. Ada seri small frame yang sama-sama juga 90 cc namun beda tahun produksi meskipun serupa sama-sama small frame dan identik dengan 90 cc-nya. Saya mau kasih list sekilas perbedaan dan persamaannya, meskipun serupa tapi ternyata banyak sekali perbedaannya. Kenapa disebut Vespa Darling? Sampai saat ini memang banyak sekali versi kenapa unit ini disebut dengan Vespa Darling. Tapi bahasan ini pernah dibahas oleh akun Darling Owners Indonesia. Kita lihat story-nya yang pernah di-up oleh Darling Owners Indonesia kenapa Vespa ini disebut dengan Vespa Darling. Teman-teman, saat saya mendapatkan unit ini, saya mendapatkan dalam kondisi bahan. Tentunya dari kondisi bahan pun Vespa Darling ini memang lumayan rate-nya agak tinggi sehingga saya harus hati-hati. Saat itu saya memang keterbatasan mengetahui lebih detail tentang unit ini sehingga saya cari tahu karena memang ada beberapa bagian yang harus diperhatikan saat membeli Vespa Darling karena kondisinya memang ada beberapa yang kondisinya repro dari Vespa PTS Special 90. Tapi tidak jadi masalah saat penjualnya itu memang terbuka bahwa ini memang repro. Tapi ada juga beberapa yang oknum-oknum, kita bilang saja oknum, yang membuat Vespa Basic PTS Special 90 tapi diinformasikan sebagai Vespa Darling. Nah, saat itu ada parts-parts yang menjadi perhatian saya dari informasi yang saya dapat saat itu, yaitu pertama adalah kode-kode. Karena Vespa Darling ini memiliki kode-kode yang banyak ya di bodi. Pertama di bagian tutup mesin, di bagian toolkit, terus ada kode angka 9 di bagian stop lamp. Tentunya juga untuk stang itu yang original itu ada kode khusus di dalamnya. Terus stick,
lalu spakbor depan. Itu saya pastikan bahwa body setnya memang original. Saat saya memutuskan untuk membeli Vespa bahan, yang saya perhatikan itu aja. Nggak jadi masalah kondisinya, misalnya catnya jelek atau ini itu, yang jelas itu bisa diperbaiki. Yang pasti saya standar saya saat ingin membeli Vespa bahan itu body setnya original, mesinnya ada, tentunya juga dengan legalitasnya yang akur. Oke teman-teman, masuk ke proyek restorasi. Saat proyek restorasi dimulai, saya tentukan dulu konsep, cat, las, parts, dan perakitannya seperti apa. Teman-teman, ada beberapa motivasi untuk merestorasi Vespa. Ada yang direstorasi untuk nantinya dijual lagi, ada juga yang untuk dipakai gitu. Nah, karena saya bermaksud untuk memakai unit ini, sehingga memang saat merestorasi itu perlu adanya kesabaran gitu. Nah, setelah tadi saya jelaskan apa saja yang perlu diperhatikan, saya tentukan dulu di konsep. Konsep yang ingin saya aplikasikan di unit saya ini adalah dengan konsep original style. Saya ingin bagaimana Vespa ini sesuai dengan standar pabrikannya seperti apa. Tentunya banyak sekali referensi yang perlu saya dapatkan, tentunya dibantu oleh teman-teman yang sudah mengetahui terlebih dahulu tentang seri unit ini. Nah, kenapa saya memutuskan di konsep original style? Karena dari literaturnya pun tidak sulit untuk didapat, jadi kita bisa lihat contoh dari literatur tersebut. Oke, saat menentukan warna ini memang gampang-gampang susah. Karena gimana biar kita nantinya nggak bosan. Tentunya karena saya pribadi menyukai warna biru, saya lihat berbagai referensi warna biru yang sudah teraplikasi di unit-unit teman-teman. Saya lihat ternyata sampailah di unit di warna biru yang seperti ini. Nah, saat saya memutuskan untuk warna, tentunya juga saya ingin puas dengan memilih spesifikasi thinner, dempul, cat dengan grade yang terbaik. Ini dia bagian yang paling seru, yaitu parts. Karena parts ini, apalagi Vespa Darling, ini gampang-gampang susah. Ada beberapa bagian yang memang rare atau jarang atau susah untuk didapatkan gitu. Tapi dari sini justru seninya, karena dari parts ini saya banyak dibantu oleh teman-teman. Terus, nah itulah teman-teman serunya bervespa, salah satunya itu saat merestorasi pun mereka guyup untuk saling memberikan informasi parts yang ready. Jadi saya banyak dibantu juga oleh Vespa Soy. Terima kasih Vespa Soy, karena Vespa Soy ini ngebantu saya buat melengkapi Vespa ini yang mayoritas sehingga bisa sampai berdiri seperti ini. Lalu terima kasih juga kepada Bli Darling Owners Indonesia, karena banyak memberikan informasi tentang bentukan atau bawaan dari parts original Vespa Darling tahun 66 ini. Nah itulah teman-teman keseruan bervespa, jadi banyak teman, terus banyak silaturahmi, sehingga banyak wawasan yang kita dapat juga. Nah dari parts ini ada beberapa parts dari Darling yang memang sulit untuk didapat, yaitu sepengalaman saya ya, speedometernya susah untuk didapat, lalu jok pisahnya. Sisanya alhamdulillah saya dapatkan berkat bantuan dari teman-teman Darling juga. Nah, untuk konsep parts yang saya aplikasikan ke unit saya ini, karena memang kondisinya restorasi, sehingga saya juga ingin terlihat seperti baru semua, seperti standar pabrik baru keluar motor baru gitu. Nah, saya memutuskan untuk membeli dengan parts import saja. Nah, dari perintilan-perintilannya semua saya beli itu hampir semua, 95% itu import dari Italia. Dari pengalaman saya merestorasi Vespa, terus terang ini bukan restorasi yang pertama, tapi sudah yang kebeberapa kali, sehingga saya mendapatkan experience, atau boleh dibilang cocok-cocokan lah ya teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk mengenyampingkan kualitas, tapi memang saya ada yang merasa cocok lasnya di ini, terus ngecatnya di sini. Jadi saya tentukan untuk terpisah
karena saya ingin dengan kualitas yang paling bagus. Nah, untuk proses las ini, saya rasa ini adalah proses yang paling penting. Kenapa? Karena jangan sampai nanti udah naik cat ternyata tidak presisi atau tidak sesuai dengan standar pabrikannya. Makanya di proses las ini, saya juga sangat memperhatikan detail bentuk dari kondisi Vespa unitnya seperti apa. Dari posisi, dari jarak antara bodi depan ke bodi tengah, terus jarak kelebaran sayap, terus mata-mata itik ya boleh kita sebut, biasanya disebutnya mata itik, terus nut-nutnya, terus hampir semua saya perhatikan detailnya seperti apa sehingga menghasilkan kualitas las yang siap nantinya untuk naik ke proses cat. Catatan saya teman-teman, pada saat setelah selesai proses las itu memang harus benar-benar kita perhatikan apakah kondisinya sudah sesuai. Karena saya pun sudah sampai 3 kali balikan gitu, karena saya merasa tidak puas sampai 3 kali balikan sampai akhirnya final udah siap untuk naik cat. Nah, masuk ke proses cat ini dari sinilah pengrajin cat, atau ya kan pasti ada lah yang dempul-dempul sedikit karena proses las, sehingga pengrajin ini pun harus ditentukan yang memang benar-benar paham tentang unit Vespa seri yang sedang dibangun. Untuk seri saya ini ya Vespa Darling, jadi saya pastikan bahwa memang pengrajin cat ini paham mengenai Vespa Darling. Kenapa harus paham? Karena agar prosesnya maksimal gitu, karena dari dempulan-dempulannya itu bagaimana sebisa mungkin agar tidak terlalu tebal dan masih kalau misalnya orang skuteris Sunda bilang sih masih ngaleng gitu, jadi masih nggak terlalu banyak berisi dempul gitu, dempulnya dempul tipis-tipis aja. Terus disesuaikan dengan tingkat presisi dari Vespa standar pabrik unit ini. Barulah setelah kalian puas dengan proses lasnya, barulah naik ke poksi. Dempul dulu, poksi ada yang kurang presisi. Pokoknya kita tingkat kesabarannya diuji gitu, karena memang kita sudah tidak siap nih saat masuk proses cat. Biasanya yang restorasi Vespa udah nggak sabar buat ngelihat hasilnya. Tapi nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja proses restorasi Vespanya sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan maksimal. Lalu setelah naik cat, kita perhatikan juga karena biasanya untuk proses cat itu untuk dicontoh itu terlihat kecil ya, sehingga pada saat diaplikasikan ke motor yang besar itu terlihat apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau belum. Nah, kebetulan untuk Vespa Darling ini saya tentukan di warna biru medium blue, terus ada blue peacocknya juga. Jadi saya waktu itu dapat contoh, jadi saya belum tahu nih ini sebetulnya warnanya warna apa. Yang jelas ini warnanya sudah sesuai dengan keinginan saya. Dan setelah proses catnya masuk, udah tinggal dipoles lagi beberapa kali sampai dengan hasilnya seperti ini. Terima kasih buat Vespa Soy, No Scoot. Akhirnya Vespa Repainting Darling udah selesai, udah cakep. Pokoknya cakep. Terima kasih buat support lestarikan Vespa Indonesia. Assalamualaikum. Teman-teman, setelah proses yang tadi diselesaikan dan matang, langsung masuk ke proses perakitan. Teman-teman, saya ingin informasikan sebetulnya untuk merestorasi Vespa yang enak, ini usul saya dari pengalaman saya merestorasi Vespa. Jadi sebetulnya saat merestorasi Vespa itu, mesin dan kaki-kaki itu harus benar-benar enak dulu. Nggak apa-apa nanti restorasi cat belakangan. Kenapa? Karena menghindari saat setelah proses naik cat, itu nanti adanya bongkar pasang gitu. Nanti misalnya setelah naik cat terus dirakit, parts-partsnya masuk, ternyata mesinnya nggak enak, dibongkar lagi. Sehingga ya sayang aja, udah ganteng-ganteng tapi menghindari lecet-lecet gitu. Jadi usul saya buat yang ingin merestorasi, dinikmatin aja dulu, dirasain Vespanya kurangnya apa, sampai mesinnya bagus, kaki-kakinya dirasa enak, bongkar lalu pasang, langsung masuk ke proses tahapan-tahapan yang tadi saya bahas. Itu pengalaman saya. Nah, lalu masuk ke proses perakitan di unit saya. Saat proses perakitan, itu sebetulnya saya tidak langsung rakit. Saya kumpulkan dulu parts-partsnya sampai betul-betul lengkap. Karena
memang menghindari adanya buang-buang waktu lagi, karena inginnya saat masuk ke proses perakitan itu langsung sekali jalan, parts-nya langsung ada semua. Karena seperti yang tadi saya bilang, Darling ini memang parts-nya gampang-gampang susah. Jangan sampai pada saat proses perakitan itu jadi menunggu lagi karena ada parts yang tertinggal. Oke teman-teman, itu dia pengalaman saya untuk merestorasi Vespa. Ada beberapa informasi, nanti saya informasikan. Saya ingin buka-bukaan dapur berapa nominal yang saya keluarkan untuk membangun Vespa Darling sampai jadi bentukannya seperti ini. Ini dengan kondisi standar yang tidak mengupgrade mesin. Tentunya dalam restorasi Vespa banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Itulah salah satu hikmah dari membangun Vespa, merestorasi Vespa, karena kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Banyak parts-parts yang tidak tahu menjadi tahu. Bukan hanya di seri unit ini saja, tapi di seri-seri unit yang lain. Karena saat kita memutuskan untuk membeli satu parts, itu biasanya ada informasi ini ternyata bukan untuk seri unit ini. Sehingga kita tahu kan, parts itu ternyata untuk unit yang lain. Banyak hal yang bisa kita dapat dari merestorasi Vespa. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya mengenai pengalaman saya merestorasi Vespa. Mudah-mudahan dapat memberikan hasanah baru buat teman-teman yang sedang merestorasi. Intinya sabar aja, nikmati prosesnya, semua akan indah pada waktunya.
Vespa ini jadi Vespa kebanggaan saya, makanya dijadikan sebagai klip opening channel YouTube Vespa Kiwari. Nah, makanya saya merasa bangga karena saya merasa puas juga dalam membangun Vespa unit Darling ini. Karena konsep-konsepnya semua sesuai dengan apa yang saya mau dan sesuai dengan ekspektasi yang saya mau. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah motor kalian beres, jangan lupa buat sharing kesenangan bervespa biar imun-imun kalian meningkat. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Sehat-sehat kalian semua. Vespa kun!